sorgawi. Saya percaya Anda berkemenangan dalam Kristus. Dalam Efesus 5 ayat 14 hingga 19 berkata, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Saudara, khususnya hari-hari ini Tuhan mau berkata kepada setiap kita umat Tuhan, bangun dari tidur. Amin, saudara. Saudara, saya mau katakan bahwa kalau kita tidak bangun dari tidur, kalau kita tidak mengalami sebuah transformasi pembaharuan, karena bangun dari tidur ini berbicara mengenai rohani kita, maka kita akan mengalami banyak perkara. Saya akan lanjutkan firman ini berkata, Efesus 5, Paulus kuat berkata, dikatakan, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16 berkata, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Sekali lagi, saudara, mari bangun dari tidur. Kalau kita mau melihat lebih dalam, bahkan Paulus saat itu memperlengkapi juga. Di dalam kitab Roma 13 ayat 11 dikatakan, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Saudara, perhatikan ya, betapa ini adalah seruan yang serius. Bangun, bangkit. Mari saudara bangun rohmu. Ya, sesiapa saudara yang kerohanianmu tidak bertumbuh, atau engkau merasa stuck dalam kerohanian, ini sebuah teguran, ini sebuah warning buat kita. Saya mau mendorong, mari katakan buat kanan kiri saudara, keluargamu, kalau kau duduk dengan mereka, bangun dari tidur. Amin, saudara. Ya, dan sekali lagi ini sebuah peringatan, jelas dikatakan. Kenapa? Karena yang namanya keselamatan sudah lebih dekat bagi kita pada waktu kita menjadi percaya. Itu mengingatkan buat kita, Yesus tidak lama lagi akan segera menjemput gerejanya. Yesus segera menjemput umatnya yang ditemukannya setia. Saudara, ini bukan waktunya untuk kita tidur terlena. Ini bukan waktunya untuk kita apa? Hidup terus dalam kedagingan tanpa pernah berubah. Mari bangun, mari bangkit. Apa ciri-ciri orang yang bangun dari tidur? Ada 3 nasihat penting Paulus yang kita akan pelajari. Yang pertama, Paulus berkata, jangan kita jadi orang bebal. Katakan amin. Paulus memberikan sebuah perbandingan yang tegas. Jangan jadi orang bebal, tapi jadilah seperti orang arif, atau jadilah orang arif. Siapakah orang bebal itu? Orang bebal, kata bebal di sini memakai kata asofos. Ya saudara, orang bebal adalah orang bodoh, orang yang susah mengerti, orang yang bahkan sudah tahu berdosa tapi dia tidak mau berubah. Orang bebal adalah orang yang selalu merasa diri benar. Tuhan berkata, jangan hidup seperti orang bebal, tetapi dikatakan jadilah seperti orang arif. Jadilah arif, jadilah seperti bagaimana kerinduan Tuhan. Kita harus hidup arif. Apa kata Alkitab? Arif diambil dari kata Yunani, sophos. Arif
arif berarti orang bijak. Orang arif itu berarti orang yang paham, punya pengertian. Bahkan adalah orang yang ketika dia tahu salah, maka dia akan cepat-cepat berubah. Orang bijak, Tuhan mau hari-hari ini jadi bagian kita. Amin saudara, pastikan kita bijak. Dan saya berdoa agar setiap kita menangkap ini. Orang bijak juga pasti orang yang pergunakan waktu juga dengan bijak. Poin kedua, nasihat kedua Paulus berkata buat kita, pergunakan waktu yang ada. Saudara, mari kita pergunakan hari-hari ini waktu-waktu kita dengan bijaksana. Ya saudara, Paulus sering mengingatkan bahwa hidup ini adalah sebuah pertandingan. Ya, tapi selain itu, hidup ini adalah sebuah kesempatan berharga. Kalau kesempatan itu lewat, maka kita akan sangat menyesal. Kita tahu sebuah lagu yang sering ya didengungkan dan saya percaya jadi berkat. Dikatakan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Amin saudara. Saya tidak tahu bagaimana hidupmu sekarang, tapi ketika engkau dengar firman ini, mulai hari ini, mari jadikan hidupmu berguna bagi Yesus. Mari pakai waktu yang Tuhan berikan dengan bijaksana. Mari engkau memiliki cara pandang yang benar, bahwa waktu yang Tuhan beri, kesempatan yang Tuhan beri, itu adalah anugerah dalam hidup kita. Kita dipanggil untuk mengisi waktu yang berharga ini. Dan dorongan Tuhan, ingatan Tuhan, agar kita jangan sembarangan hidup hari-hari ini. Dikatakan tadi ayat itu jelas berkata, sebab hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari ini telah dipenuhi dengan kejahatan saudara. Kejahatan dosa semakin meningkat dengan cepat. Ya, sehingga ada ramai orang, cukup banyak orang, bahkan mereka yang tanpa disadari mereka tetap menikmati dosa. Saya mau berkata, mari berhenti. Mari bangkit saudara. Mari bangunkan hidupmu dan sadar, keluarlah dari semua kegelapan. Saudara, ingatkah bahwa satu kali Allah bertanya kepada Salomo, apa yang hari itu Salomo ingin dapatkan? Ketika Tuhan berkata, engkau minta apa daripadaku? Dikatakan, mintalah apa yang kau kehendaki, ya, maka aku berikan. Wow, bayangkan saudara, ya, apa yang Salomo rindukan atau kehendaki Tuhan bisa beri hari itu. Saudara tahu apa yang Salomo minta? Apa Salomo minta kekayaan? Tidak. Salomo minta panjang umur? Tidak. Salomo apakah minta bahwa nyawa musuh-musuhnya itu dihabisi? Tidak. Tapi Salomo meminta satu perkara. Dia menginginkan pengertian untuk memutuskan hukum. Dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 9 berkata, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Saudara perhatikan, Salomo sadar, Salomo perlu hikmat. Salomo minta hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan membuat dia bijaksana. Dan saudara tahukah bahwa kebijaksanaan itu berbeda dengan kepandaian? Orang bijak pasti pandai, tapi orang pandai belum tentu bijak. Mari gunakan waktu dengan bijak. Amin saudara. Secara khusus saya mendorong, awali harimu dengan memiliki apa? Saat teduh. Di awal pagi mari temui Tuhan. Pemazmur berkata dalam Mazmur 5 ayat 4 berkata, Tuhan,
Pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Saudara pemazmur merindukan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Ya, mengapa orang Kristen harus bangun pagi-pagi? Saudara tahu? Karena di pagi hari adalah waktu yang terbaik untuk kita berjumpa dengan Tuhan. Bagi orang yang sehat, bangun lebih pagi adalah lebih baik. Karena pagi hari adalah waktu yang terbaik untuk kita berjumpa dengan Tuhan, bersekutu dengan Dia, berkomunikasi dengan Tuhan. Tahukah saudara, mana ya, kalau di dalam Keluaran 16 ayat 14 hingga 21 dikatakan mana itu harus diambil sebelum matahari terbit. Sebab jika matahari sudah terbit, maka mana itu akan mencair, sehingga kita tidak akan bisa makan mana. Bangsa Israel tidak bisa makan mana. Ya, itu berbicara apa? Jika Anda ingin di hadapan Tuhan memperoleh sebuah pembaharuan, rawatan secara rohani, mendapat pembinaan rohani, saya mendorong semua umat percaya, engkau dan saya harus punya persekutuan yang indah. Rohmu harus terbangun sehat. Mari bangun awal pagi, cari wajah Tuhan. Amin saudara. Ya, amin saudara, katakan yes. Banyak anak Tuhan yang berada dalam kesakitan secara rohani, ya, keadaannya sakit. Ya, kenapa saudara? Karena seringkali mereka bisa saja sangat-sangat lambat bangun. Jangan kita melihat ini hal perkara remeh-temeh dan tidak ada hubungannya dengan perkara rohani. Sesungguhnya hubungannya sangat besar. Banyak orang yang telah mengeluarkan waktu bertahun-tahun, namun masih tidak bisa menjadi orang Kristen yang bertumbuh. Ini dikarenakan apa? Kurang disiplin untuk membangun hubungan dengan Tuhan, khususnya di awal pagi. Ada banyak orang berkata, oh tidak perlu kita bangun awal pagi, doa bila-bila pun boleh, yes. Tetapi tahukah saudara, sepanjang hari, apa yang terjadi di sepanjang hari sebenarnya sangat dipengaruhi dan ditentukan pada awal pagi apa yang engkau kerjakan, apa yang kau deklarasikan, apa yang kau doakan, apa yang kau tetapkan. Ya, saya sangat percaya kita tidak pernah menemukan pendoa syafaat bangun terlambat. Betul saudara? Kita juga tidak pernah mengenal orang yang mempunyai persekutuan intim dengan Tuhan, mereka bangun lambat. Karena saya percaya semua orang yang dekat dan intim dengan Allah selalu bergelora. Mereka tidak boleh miss, tidak boleh tertinggal yang namanya hubungan pribadi di awal pagi. Ya, ada kerinduan menanti-nantikan Tuhan, sebuah kerinduan untuk duduk menunggu-nunggu Tuhan, mendengar suaranya. Dan tahukah saudara tujuannya untuk apa? Agar kita belajar mengerti kehendak Tuhan. Amin. Pergunakan waktu. Jangan pernah engkau sia-siakan waktu dan kesempatan yang Tuhan beri. Yang ketiga, nasihat ini sangat penting, yaitu bagaimana hidup kita boleh bangkit, boleh bangun dari tidur. Anda dan saya harus hidup penuh dengan roh. Ini bermakna bahwa kita harus penuh dengan Roh Kudus. Amin saudara. Di pasal yang kelima ayat 18 kitab Efesus tadi berkata, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Bahkan dalam Roma 13 ayat 12 hingga 14 berkata, hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk dikatakan apa? Memuaskan keinginannya. Sahabat Tuhan dimanapun kau berada, sebagai pengikut Kristus, sebagai murid Tuhan, pasti ya
pasti Tuhan rindu kita semakin ready, siap dekat dengan Dia. Oleh karena itu saudara, sebuah dorongan, mari belajar lawan godaan kedagingan. Hari-hari ini saya juga mendorong, ya, firman Tuhan mengingatkan di sini. Jangan mabuk pesta pora. Mari jauhkan dari hidup kita percabulan, perzinahan, hawa nafsu, apapun itu. 1 Petrus 4 ayat 1 hingga 3 berkata, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan yang terlarang. Wow, saudara, Tuhan mau berkata apa? Berhenti. Amin, saudara. Berhenti. Jangan berikan hidupmu untuk keinginan manusia, tapi belajar hidup menurut keinginan Allah. Lukas 21 ayat 34 juga berkata, jagalah dirimu. Ingat, ini sebuah ingatan. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan, ingat saudara, jangan dengan tiba-tiba jatuh atas dirimu seperti suatu jerat. Mari saudara, mulai hari ini buat janji, buat komitmen dari hatimu yang paling dalam. Berhenti minum mabuk. Amin. Katakan haleluya. Berhenti pesta pora. Berhenti melakukan keinginan-keinginan daging. Mari bangun manusia roh kita. Mari minta kekuatan Roh Kudus. Hidup kita izinkan, relakan dipimpin oleh Roh Kudus. Amin, saudara. Biarkan Roh Kudus memenuhi hidupmu. Dan saudara perhatikan, salah satu ciri kita hidup, anak Tuhan hidup penuh dengan Roh Kudus, pasti dia cinta, memuji, dan menyembah Tuhan. Ayat yang ke-9 tadi, 19 dikatakan apa? Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain, ya, dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Kalau engkau sudah didiami Roh Kudus, maka cara engkau merespon masalah, engkau tidak akan marah-marah, engkau tidak akan mengeluarkan perkataan yang negatif. Tetapi apa saudara? Sebuah gelora keluar dari hatimu. Puji-pujian, kidung pujian, nyanyian, penyembahan masuk dalam persekutuan dengan memenuhi hidup kita, saudara. Penuh dengan pujian, penuh dengan penyembahan, ya. Dalam penyembahan roh, jiwa kita akan dibaharui. Ketika engkau masuk dalam hadirat Tuhan, jiwa rohmu, maka tubuhmu akan juga dibaharui. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari yang Kau berikan, untuk kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan. Hamba berdoa, Tuhan, jadikan setiap kami, Tuhan, menjadi orang-orang yang bijaksana. Untuk hari-hari ini kami juga pergunakan waktu dengan bijak. Bahkan hari-hari ini kami mau memberi hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus. Kuasai kami Roh Kudus, dan berkaryalah di dalam hidup setiap kami, agar seluruh umat-Mu yang mendengar mana sorgawi, hidup mereka, keluarga mereka akan mengalami sebuah pemulihan. Terpuji nama-Mu, terjadilah firman ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. God bless you.